Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Panwascam, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Ramil, yang kami hormati Ibu PLH Desa Tanjung Rejo, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Tanjung Rejo beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh warga Tanjung Rejo baik yang hadir maupun tidak yang kami banggakan. Yang kami hormati pula Bapak-bapak Linmas, yang kami hormati rekan-rekan kompetitor, para calon, Bapak Ibu calon, Bapak Hari Yasid, Bapak Sukamto dan Ibu Lili Agustini. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan penyampaian visi misi para calon kepala desa Tanjung Rejo. Semoga acara ini bisa berkah barokah untuk kita semua. Kedua kalinya sholawat bertasalam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita nantikan sapaannya di Yaumul Kiamah. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya hanya punya visi misi 1 halaman, Pak, tidak banyak, ya. Dan semoga ini menjadi obat yang manjur untuk mengobati penyakit di Tanjung Rejo. Perlu beberapa hal sebelum saya sampaikan visi dan misi saya. Mengapa ada Pilkades? Pilkades adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih kepala desa. Dan diharapkan kepala desa terpilih ada kepala desa yang bisa mengembangkan, memajukan desa Tanjung Rejo ini yang endingnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah inti tujuan Pilkades. Jadi Pilkades bukan hura-hura dan huri-huri yang tidak menghasilkan apa-apa. Beberapa kali Pilkades, mengapa desa ini sulit berkembang? Mengapa stagnan? Mungkin karena kita belum memahami apa itu Pilkades. Ya. Semoga Pilkades kali ini kita sadar bahwa Pilkades adalah untuk intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Makanya dari itu antara kondisi Tanjung Rejo saat ini dengan segala permasalahannya, dengan visi misi para calon, nyambung atau tidak? Ya, kalau Tanjung Rejo saat ini sedang sakit, sakitnya sakit perut atau sakit kepala. Kalau sakit kepala, obatnya harus sakit kepala. Kalau sakit perut, obatnya harus sakit perut. Jangan sakit kepala dicarikan obat sakit perut, akan jadi malpraktek. Tidak terjadi kemajuan, malah kemunduran. Maka dari itu Bapak Ibu harus menganalisa Tanjung Rejo saat ini masalahnya apa dan obatnya apa. Itu yang harus kita cari. Jangan hanya huri-huri dan hura-hura selesai. Desa terlantar lagi. Ini perlu diingat, ya, perlu diingat. Saya Hasim calon Kades nomor 3 akan menawarkan visi dan misi saya. Menurut analisa saya secara fakta, saya sudah pangestu hampir seluruh desa, lor kali, dul kali, Pagungan, Galombo, menemukan hal-hal yang kontraproduktif. Contoh kecil ini, saya waktu hujan-hujan di suatu tempat, di sana banyak peternakan sapi. Ketika hujan, limbahnya kemana-mana. Ini menimbulkan penyakit yang kronis. Ya. Ini fakta, bisa dicek di lapangan. Satu. Yang kedua, juga ada lansia miskin yang rumahnya masih reot. Tidurnya digalar.
tidak ada penopang ekonominya. Itu masih ada di sini. Jangan diingkari. Ya, jangan diingkari. Masih ada lagi satu janda yang letaknya di ujung sana, tanahnya belum ada satu butir pun batu belum ada. Ini juga terjadi. Fakta bisa dicek di lapangan. Ya, fakta bisa dicek di lapangan. Jadi Bapak Ibu harus berpikir Tanjung Rejo ini masalahnya apa? Dicarikan obat, visi misi pemimpin yang bisa mengelola desa ini supaya tumbuh berkembang tidak ketinggalan dengan desa-desa langit. Ya, saya calon nomor 3 menawarkan visi misi sebagai berikut. Yang saya sasar, menurut analisa saya, menurut penelitian saya, ya, yang saya sentuh pertama kali adalah pemerintahan desa atau birokrasi desa. Mengapa begitu? Karena saya punya keyakinan apabila pemerintah desa, birokrasi desa itu solid dan dipercaya masyarakat, adalah merupakan lokomotif yang bisa membawa perubahan di desa Tanjung Rejo ini. Jadi pemerintah desa atau birokrasi desa yang solid dan dipercaya masyarakat akan mampu menggerakkan, merubah Tanjung Rejo ini meloncat lebih jauh. Pemerintah desa yang sudah cukup baik di Tanjung Rejo ini dengan sentuhan visi dan misi saya, insya Allah berubah. Apa visi untuk menyentuh pemerintah desa ini? Adalah terwujudnya pemerintahan desa yang melakukan actionnya, kegiatannya dengan transparan. Transparan dalam perencanaan, transparan dalam pelaksanaan, dan transparan dalam pertanggungjawaban. Tanjung Rejo, uang dari pusat berapa, dari daerah berapa, dari kabupaten berapa, hasil PAD sendiri berapa, masyarakat akan tahu untuk apa, kapan, dan di mana. Ini. Yang kedua, pemerintah yang aspiratif, mendengarkan suara masyarakat. Tidak karepe dhewe. Ketiga, pemerintahan desa yang komunikatif, suka musyawarah dalam memecahkan masalah. Ya. Suka dalam memecahkan masalah, ora terus daldel tapi dirembuk wong akeh. Ini bagaimana cara pemecahnya, jadi pertanggungan jawabnya juga orang banyak. Itu. Yang berikutnya adalah pemerintah desa yang mengambil langkah inovatif. Langkah-langkah baru yang inovatif, yang sebelumnya tidak ada. Contohnya dalam administrasi akan ada digitalisasi, ya itu. Nah, pemerintah desa yang seperti inilah yang pemerintah desa yang produktif, pemerintah desa yang menghasilkan sesuatu untuk dinikmati masyarakatnya, bukan pemerintahan yang mandul. Ya, kalau pemerintah desa yang menghasilkan sesuatu bisa dinikmati oleh rakyatnya, maka pemerintah itu akan memberi kepercayaan dari masyarakat. Ya. Kepercayaan dari masyarakat bahkan akan dicintai oleh masyarakat. Kalau sudah satu antara perangkat dan masyarakat sudah saling percaya, semua masalah di Tanjung Rejo akan teratasi dengan mudah. Itu ya. Jadi kalau chemistry antara masyarakat dan perangkat ini chemistry-nya kuat, maka semua masalah akan diselesaikan dengan mudah. Karena suami perangkatnya dan istrinya adalah masyarakat, sudah menyatu saling menyintai. Itu ya. Dan pemerintahan yang seperti ini akan mampu menyatukan, mengaktifkan semua komponen masyarakat untuk bergerak membangun Tanjung Rejo. Pemerintahan yang seperti ini akan mampu menggali, mengoptimalkan daripada potensi masyarakat Tanjung Rejo untuk membangun, memajukan Tanjung Rejo. Dan juga akan mampu menumbuhkan rasa senasib seperjuangan masyarakat Tanjung Rejo untuk membangun Tanjung Rejo. Jadi membangun Tanjung Rejo tidak bisa hanya dari satu komponen masyarakat saja, tapi pergerakan seluruh masyarakat Tanjung Rejo untuk bergerak membangun Tanjung Rejo. Sesuai dengan semboyan saya, gotong royong bangun desa tumuju urip mulya. Ya. Lah bagaimana supaya pemerintahan bisa begitu? Harus punya leadership, pemimpin yang integritas. Antara kata dan laku sesuai. Integritas. 2,
pemimpin yang bisa diteladani. 3, pemimpin yang berani berkorban untuk masyarakatnya. 3 ini ya. Saya bukan anak yang terbaik dari anak Bu Tanjung, tidak. Ya. Tapi saya punya niat baik untuk membawa perubahan desa ini. Saya bersiap belajar untuk menjadi pemimpin yang integritas, antara kata dan laku bisa diterima. Pemimpin yang bisa diteladani, saya akan belajar. Pemimpin yang berani berkorban untuk masyarakat. Salah satu program saya, dalam program strategi saya adalah 100% bengkok desa, ya. Jadi bayarannya pocokane petinggi bengkok biasanya yang dulu 10 hektar. Saya akan mengambil hanya 40% dari 100% untuk operasional kepala desa. Mengambil 40% dari 100%. Yang 60% akan saya peruntukkan untuk kemasyarakatan umum, kepentingan umum. Ya. Lah siapa yang menangani 60%? Yang akan menangani 60% adalah panitia kecil yang terdiri dari tokoh dari Galombo, tokoh dari Pagungan, tokoh dari Dulkali, dan tokoh dari Lorkali. Mereka akan bersatu mengelola 60% ini untuk kepentingan masyarakat. Tahun pertama dari 6 tahun itu, jadi itu 6 tahun, adalah akan saya lelangkan atau sewakan untuk syukuran saya seluruh pemilih Tanjung Rejo. 5 tahun berikutnya adalah untuk kepentingan umum tadi. Sasarannya apa? 1, sosial. Ya. Sosial ini saya sudah keliling memang melihat perlu ada lansia yang tidak ada topangan ekonominya. Kita pura-pura tidak tahu atau tahu tapi diterlantarkan. Ini perlu disentuh. Saya melihat sendiri. Ya. Terus beasiswa miskin, beasiswa prestasi untuk anak-anak yang kurang mampu. Terus santunan orang sakit, santunan kematian akan dari sini 60%. Yang kedua pemuda. Pemuda nanti biar bisa mandiri akan saya beri keterampilan atau semacam BLK di Tanjung Rejo, biayanya juga dari 60%. Yang ingin bisa tukang batu silakan berlatih di BLK. Yang akan bisa welding juga akan dilatih di situ. Yang ingin polinya bagus, didatangkan pelatih poli yang bagus. Ingin rebana bagus, datangkan pelatih rebana yang bagus. Karena ini pengalaman pribadi, Bu. Bapak Ibu, pengalaman pribadi saya, sejak 1994, saya merantau di Malaysia sama Pak Yaye. Bisa ditanya ini. Ketika sampai sana saya tanya, kamu bisa apa Mas? Bisa welding, wireman, listrik, tukang kayu, tukang batu, tidak bisa semuanya. Karena tidak bisa akhirnya jadi kuli di sana, wong tidak punya keterampilan. Lah pengalaman itu nanti jangan sampai terjadi pada pemuda-pemuda kita. Ya, akan saya beri kompetensi keterampilan di BLK kecil di Tanjung Rejo. Itu dari situ. Tahun sosial kedua pemuda. Yang ketiga masjid musola. Ini juga saya perhatikan. Akan saya beri santunan tiap sumbangan tiap tahun. Ya. Ini masjid musola. Berikutnya pendidikan mulai TK, RA, SD, SMP akan dapat sumbangan dari sini juga. Terus infrastruktur, malah ini banyak yang jual. Wis go Pak iku nggo bangun ae. Wah aku nek bengi-bengi lunga dalane lunyu jeglong-jeglong ora ana lampune. Tiba Pak sikilku mijetno. Ya. Itu jadi ada usulan juga infrastruktur. Berikutnya yang keenam adalah untuk RT, RW, BPD yang selama ini mati suri. Ya, akan saya perhatikan, akan saya aktifkan kembali. Ya. Ya, tuh. Itu gambaran dari visi misi saya, kurang lebihnya. Kalau setuju dengan visi misi saya, setuju dengan perubahan, setuju dengan harapan baru, pilih nomor 3 pada tanggal 10 April 1 Legi. Pesan saya,
Kita satu warga, tonggo bolo konco. Beda pilihan biasa, tidak usah bertengkar, tidak usah buat gaduh. Jaga kondusivitas daripada desa kita, tetap damai. Kami calon nomor 3 siap menang, siap kalah. Berikutnya, lakukan Pilkades ini sesuai protokol kesehatan. Yang terakhir, saya berdoa semoga pelaksanaan Pilkades ini sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, dan sukses hasil. Artinya, Kades terpilih harus bisa memimpin desa ini lebih berkembang, lebih maju untuk kesejahteraan desa Tanjung Rejo. Kalau ternyata tidak bisa, ya monggo jenengan. Mengapa itu dipilih? Ya monggo ya, itu bukan salah. Paling tidak saya sudah memberikan jalan alternatif untuk bapak-bapak bagaimana sungguhnya apa itu Pilkades dan mana seharusnya itu Pilkades sudah saya jelaskan di sini. Monggo untuk yang mendukung saya terima kasih, dan untuk yang pilih yang lain saya juga mengucapkan selamat untuk bapak-bapak. Oke, itu. Saya sungguhnya sudah tidak layak untuk ikut berkompetisi di sini, tapi melihat desa yang seperti ini dari tahun ke tahun lagunya sama, lagu itu walaupun bagus kalau terus-menerus akhirnya maka lagu selayaknya harus diganti. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dari pasangan calon nomor 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian penyampaian visi dan misi calon urut